La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atamma alaina syahrus siyam wa ana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana fihi biyaumin min ajallil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulikal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat jamaah sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillahil qail wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, insan yang bersyukur. Setelah sebelumnya kita ditempa digembleng 1 bulan di bulan suci Ramadan, Ia menghendaki kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saat ini kita diminta untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur karena telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan. Bersyukur karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Hari ini kita merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1446 Hijriah. Gema takbir berkumandang di seantero negeri, di seluruh penjuru dunia. Semenjak Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu anha mengimani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh as-sabiqunal awwalun, sahabat dan sahabiah ridwanullah alaihim, hingga detik ini gema takbir 1 detik pun tidak pernah absen dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan betapa banyak orang-orang dari semua kalangan, politisi, public figure, pejabat, rakyat umum berbondong-bondong satu demi satu memeluk agama yang mulia ini. Maka kita tidak usah heran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka marilah kita semua membesarkan Allah, maka niscaya dunia akan kecil di pelupuk mata kita. Marilah kita pentingkan Allah, maka semua yang ada di dunia akan takluk kepada kita. Maka marilah kita kejar Allah, maka dunia akan datang menghampiri kita dalam keadaan hina dan dina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
hari ini ada dua perasaan yang berbeda dalam satu waktu. Di satu sisi kita berbahagia karena sedang merayakan hari kemenangan Idul Fitri dan telah menyelesaikan semua ubudiyah Ramadan kita dengan lancar dan tuntas, alhamdulillah. Di satu sisi kita sedih, kita merenungi karena baru saja kita telah melewati bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, masihkah kita semuanya diberi kesempatan lagi dan lagi untuk menikmati hidangan Ramadan di sisa hidup kita? Ini pertanyaan yang pertama. Kalau kita lihat di sekeliling kita, orang-orang terkasih sekitar kita satu persatu telah mendahului kita. Yang tersisa adalah kita semuanya. Kita yang masih diberi kesempatan, marilah bersyukur, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan yang kedua adalah perasaan kita sedih karena ditinggal Ramadan dan Ramadan meninggalkan kita. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah Ramadan mampu menjadikan kita pribadi yang lebih baik? Sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih baik setelah ditinggal dan meninggalkan Ramadan? Pertanyaan pertama itu hanya Allah yang tahu, karena itu adalah urusan hidup dan mati. Sedangkan pertanyaan kedua, mari kita tanya diri kita, apakah Ramadan sudah benar-benar berdampak dalam hidup kita? Ummatul Islam, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafizakumullah. Orang yang paling pantas sebenarnya merayakan hari kemenangan ini adalah mereka-mereka yang telah bersabar, yang sanggup mendirikan siam dan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisab artinya hanya mengharap ridho ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa memang telah berakhir, jamaah sekalian rahimakumullah, tapi mata kita harus tetap menahan dari segala pandangan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Puasa memang telah berakhir, kaki kita harus kita kontrol untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Puasa memang telah berakhir, mari kita pastikan lisan kita tidak menggunjing, menghina, menyakiti, merendahkan hati-hati saudara kita. Puasa memang telah berakhir, tapi tetap masih akan ada perut-perut saudara-saudari kita yang kelaparan, yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Faizin, faizat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Dalam Al-Quran kita bisa melihat ada sebuah nasihat, sebuah wasiat yang pernah disampaikan, ditanyakan oleh Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya sebelum beliau wafat. Am kuntum syuhada'a idh hadra Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub bertanya kepada putra-putrinya, sepeninggalku kelak siapa yang akan kalian sembah? Apakah tetap Allah? Apa yang akan kalian lakukan wahai anak-anakku ketika aku wafat? Maka kalau kita ibaratkan Ramadan berbentuk, berpostur seperti manusia, anggaplah Ramadan itu adalah sesosok manusia, seseorang yang akan meninggalkan kita dan kita akan meninggalkan Ramadan. Kurang lebih Ramadan akan bertanya pertanyaan yang sama, ma ta'buduna mim ba'di. Siapa yang akan kalian sembah wahai umat Islam, hamba-hamba Allah sepeninggalku? Apakah kalian masih akan tadarus? Apakah kalian masih akan puasa sunnah?
apakah kalian akan masih mendirikan sholat-sholat sunnah, berzikir, iktikaf, membantu orang-orang lain sepeninggalku kelak? Ini adalah pertanyaan yang diutarakan oleh Ramadan. Andai Ramadan itu adalah seorang manusia. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, PR kita adalah bagaimana melanjutkan konsisten taat ibadah kepada Allah di sepanjang tahun, tidak hanya di Ramadan. Bukankah tadarus adalah bukti kita bisa lebih lama, lebih banyak, lebih sering mengaji daripada biasanya? Bukankah sholat tarawih adalah bukti kita bisa lebih banyak sholat, tahan lebih lama untuk sholat sunnah? Bukankah sahur adalah bukti kita bisa bangun sebelum subuh, kita sabar untuk menunggu hingga sholat subuh itu tiba? Bukankah berbagi takjil dan buka puasa adalah bentuk dan bukti kita masih memiliki kepekaan dan kepedulian sosial? Bahagianya kita jamaah sekalian rahimakumullah ketika berbuka, lantas kita berpikir bagaimana kiranya senangnya, bahagia, indahnya manakala kita kelak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengannya, masuk ke dalam surganya, mendapat ridhonya sebagaimana yang dijanjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah neraka Allah yang kita minta perlindungan kepada Allah darinya adalah neraka yang sama sebelum, ketika, dan setelah Ramadan. Surga yang kita ingin masuk ke dalamnya adalah surga yang sama yang kita lalui di Ramadan dan juga setelah Ramadan. Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan adalah Al-Quran yang sama, baik sebelum, ketika Ramadan ataupun setelah Ramadan. Bahkan di atas itu semua, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Tuhan yang Maha Esa, adalah Tuhan yang sama, yang kita sembah sebelum Ramadan, yang kita sembah ketika Ramadan, dan bahkan akan tetap menjadi Tuhan kita setelah Ramadan. Ma'asyiral muslimin, faizin, faizat, jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Seseorang manakala melakukan 1-2 kali amal soleh mungkin masih dianggap mudah, gampang. Tetapi manakala berterusan, manakala konsisten, dia terus melakukan itu, ini baru menantang, ini baru sulit. Inilah yang dinamakan konsistensi dalam ketaatan, atau dalam bahasa agama dikatakan istiqomah. Maka cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala menjadi jawaban. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia konsisten, dia istiqomah, dia tunjukkan dan buktikan ucapan itu dengan amal perbuatan, niscaya dia akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah sedih di dunia, di dalam kubur, ketika akan menghadapi kematian, dan setelah semua kekecewaan itu hilang, sirna, punah, Allah menjanjikan mereka masuk ke dalam surga. Rasulullah Muhammad SAW pun pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, nasihati aku, kasih tahu aku satu perkara, satu ungkapan dalam Islam yang setelah aku minta kepadamu tidak aku butuhkan lagi nasihat setelahnya dari orang lain. Maka Rasulullah menjawab dengan singkat, dengan padat, dengan jelas, qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan aku konsisten, istiqomah, konsekuen menunjukkan keimananku dengan amal perbuatan. Faizin, faizat,
jamaah sedang salat Idul Fitri rahimakumullah, bukankah hasil buah daripada berhasil tidaknya kita atau kesuksesan kita melakukan amalan Ramadan justru akan nampak setelah bulan Ramadan. Thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Buah pahala daripada amal soleh yang dilakukan akan nampak setelah melakukan amal soleh itu. Faman amila hasanatan, barang siapa yang berhasil melaksanakan sebuah amal soleh, thumma adbaha badau bihasanatin, dan dia berhasil mengikuti amal-amal kebaikan itu dengan amal soleh setelahnya, wa kana dzalika min alamati qubulil hasanatil ula, maka itu bisa jadi adalah tanda-tanda diterimanya amal soleh sebelumnya. Bukan sebaliknya. Jika Ramadan kita rajin, kita taat, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lantas setelah Ramadan kita makin jauh, kita malas, kita menantang Allah dengan bermaksiat, curigailah, waspadalah, khawatirlah jangan-jangan amal Ramadan kita tidak diterima. Maka tidak ada yang salah dengan Ramadan berakhir. Ramadan bukanlah akhir dari segalanya, tapi Ramadan adalah awal pintu untuk menuju perjalanan keistiqomahan. Muslimin, muslimat, hafizakumullah, Idul Fitri adalah momentum kita untuk bermaafan, untuk bersatu. Tidak ada yang sempurna. Tidak mungkin kita tidak pernah bermasalah dengan orang lain, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, tetangga kita, semuanya. Mari setelah ini saling maaf, memaafkan. Jangan gengsi, jangan kedepankan ego. Tidak ada yang salah dengan minta maaf, tidak akan hina orang yang memaafkan. Maka marilah kita saling merajut ukhuwah, menjaga silaturahim, karena ini adalah modal kebangkitan umat Islam. Dengan begitu khotib berwasiat untuk menjaga kepekaan sosial dengan sama-sama kita jangan bertanya kepada saudara-saudara kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, yang menyudutkan mereka, yang menyulitkan, yang menyakiti hati mereka. Manakala pertanyaan itu ditanyakan, tahan diri kita, tahan lisan kita. Tidak mudah bertanya kepada orang. Jangan mudah-mudah bertanya kepada orang pertanyaan yang kalau seandainya kita tanyakan, orang yang ditanya bingung untuk menjawabnya. Ketahuilah di antara kita ini ada orang yang sudah menabung bertahun-tahun, berbulan-bulan hanya untuk ingin mudik ke kampung halaman. Jangan buat mereka kecewa, jangan buat mereka trauma karena pertanyaan-pertanyaan kita yang tidak penting. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ahallana hadzal yawm tu'am wa harrama alaina as-siyam. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لعلنا من المتقين الفائزين المفلحين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Faizin faizat jamaah sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Tepat setelah salat Idul Fitri ini akan ada di antara kita anak-anak yang rindu akan orang tuanya, yang ingin segera bertemu dengan orang tuanya, tapi sayang beribu sayang, tujuan mereka bukan rumah, bukan kampung halaman. Tujuan mereka adalah pemakaman, tujuan mereka adalah pusara orang tuanya. Maka beruntunglah, bersyukurlah bagi jamaah, bapak, ibu, semuanya yang masih memiliki orang tua. Peluk, rangkul, cium orang tua kita. Mintalah maaf kepadanya. Ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Mintalah restu dan ridhonya. Jangan sekali-kali kita melakukan sebuah pekerjaan yang tidak direstuinya. Suatu pagi Rasulullah Muhammad SAW ketika beranjak menuju Masjid Nabawi, persis seperti hari ini di hari Idul Fitri, berjalan lalu menemukan kelompok anak-anak yang sedang bermain, ketawa riang gembira karena itu adalah hari Idul Fitri. Kecuali ada satu orang yang mojok di pinggiran, nangis terseduh-seduh, pakaiannya sangat lusuh bahkan cenderung compang-camping. Maka Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada anak itu, "Ma yubkika ayyuhas sabi?" Wahai anak, kenapa engkau menangis sedangkan orang-orang yang lain tertawa, bahagia, teman-temanmu semuanya berbahagia karena ini adalah hari raya. Si anak yang tidak tahu bahwasanya yang bertanya itu adalah Rasulullah SAW menjawab, "Wahai bapak, bapak saya, orang tua saya, ayah saya sudah syahid meninggal di medan perang bersama Rasulullah SAW. Ibu saya tak lama setelah itu menikah lagi dan membawa semua harta kekayaan ayah saya. Fasirtu kama taroni, dan jadilah aku sekarang seperti yang kau lihat. Arian, aku tidak punya pakaian. Jaian, aku adalah orang yang lapar. Hazinan, aku adalah orang yang sedih. Dzalilan, aku orang yang terhina. Aku malu bergabung dengan teman-temanku yang punya orang tua, yang pakaiannya bagus, yang sedang bahagia." Mari kita lihat, kita perhatikan bagaimana perhatiannya Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Amma tardo an akuna laka aban." Maukah kiranya kalau aku menjadi bapakmu, wa Aisyata umman, dan Aisyah menjadi ibumu, wa Fatimah ukhtan, dan Fatimah putriku menjadi saudari perempuanmu, wa Aliyan aman, dan Ali bin Abi Thalib menjadi pamanmu, wa Hasan wa Husain, Hasan dan Husain cucuku, kedua cucuku menjadi saudara-saudaramu. Maka tersadar si anak ini bahwasanya lelaki mulia yang ada di depannya adalah Rasulullah SAW. Dia langsung bahagia, menangis, memeluk Rasulullah SAW. Matanya berlinang, badannya bergetar, sumringah tak karuan. Maka setelah Rasulullah Muhammad SAW mencukupi semua kebutuhannya, diberi pakaian, dikasih makan dan seterusnya, si anak kembali bermain, bertemu orang-orang, teman-temannya yang tadi dalam keadaan gembira, riang, suka dan ceria. Teman-temannya yang tadi melihatnya menangis, sekarang tiba-tiba datang dalam keadaan senang, heran, bingung. "Kenapa wahai saudaraku? Tadi engkau menangis sejadi-jadinya, seakan engkau adalah manusia paling nelangsa, paling kasihan di dunia. Sekarang engkau datang dengan wajah yang sangat ceria, seakan engkau adalah manusia yang paling beruntung." "Bagaimana aku tidak beruntung? Aku tadinya yatim.
saat ini aku sudah menjadi anak Rasulullah. Tadi aku lapar, sekarang aku dicukupkan oleh Rasulullah. Tadi aku tidak punya pakaian, sekarang aku diberikan pakaian, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dialah Zaid bin Harisah, sahabat Rasulullah mulia yang menjadi anak angkat Rasulullah. Memang kita semuanya tidak seberuntung Zaid bin Harisah, tapi kita masih bisa berusaha menjadi anak-anak ideologis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur pengamal sunnah, memperbanyak solawat dan mengikuti meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka izinkan khotib menutup khutbah ini dengan sedikit banyak merubah definisi sunnah. Jikalau sunnah kita pahami dulu sebagai sebuah perkara yang kalau kita lakukan kita dapat pahala, kalau tidak dilakukan enggak apa-apa. Ini definisi anak SD, ini definisi anak kecil, ini definisi dulu. Mari kita rubah definisi itu. Sunnah adalah amal-amalan Rasulullah. Sunnah adalah kesukaan Rasulullah. Kita adalah umat Rasulullah, mengharap hidup bersama Rasulullah di surga, bertemu Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus buat bahagia Rasulullah, kita senangkan Rasulullah, kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Yang terakhir, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ashitan min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang telah tuntas menyelesaikan sholat puasa Ramadan 30 hari 1 bulan penuh, maka mampu baginya mengikuti 6 hari di bulan Syawal, tidak harus berurutan, maka baginya pahala seakan-akan puasa 1 tahun lamanya. Sebagai orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah, ambil kesempatan ini, ambil peluang ini, tunjukkan, buktikan kita layak menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat al-Islam, marilah kita hadirkan hati kita, tundukkan pandangan kita sambil kita membayangkan kemarin adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Allah tidak lagi berkenan memberikan kita kesempatan, karena belum tentu setiap kita yang hadir di Masjid Agung Islamic Center Baitur Rahim ini, Tanjung ini, tahun depan masih ada di tempat yang sama. Tahun depan masih duduk sholat id memperhatikan khutbah daripada khotib. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma waffiqna ilal khair bima tuhibbu wa tardah wa amitna ala syahadah fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ijma'na fi jannatikal firdaus ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab wala sabiqu azab. Allahumma nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi lana min siyamina iyyahu, fa in taj'alhu faj'alna marhuman wa la taj'alna mahruman. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan Ramadan yang baru saja berlalu menjadi kesempatan kami terakhir kali merasakan nikmatnya ibadah Ramadan. Ya Allah, kami tahu, kami menyesal, kami sadar 100% betapa kami ini lalai, kami ini lemah, kami ini tidak sesuai dengan apa yang kami katakan, tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kami cita-citakan. Keinginan kami, permohonan kami, doa-doa kami nampak lebih hebat daripada ibadah kami. Ya Allah, keluh kesah kami lebih banyak daripada memuji-Mu. Ya Allah,
Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami. Ya Allah, Ramadan tanpa orang tua, Lebaran tanpa orang tua tidak pernah lagi sama dengan Ramadan dan Lebaran sebelum-sebelumnya. Maka ampunilah kedua orang tua kami, bapak ibu kami, guru-guru kami, orang-orang yang berjasa dalam hidup kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'am wa antum bil khair minal 'aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.